biasa. Orang yang duduk di majelis semua dosa-dosanya Allah ampuni. Jangankan yang duduk di majelis, yang lewat aja nih, kita ngaji nih, ada yang lewat dia kasih ngajak dapat ampunan Allah. Apalagi kita yang dari tadi duduk sini latih segala macam, baca zikir gosipnya segala macam, sudah pasti Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan pertanyaannya, bisa nggak ngejaga diri kita nggak berdosa lagi? Kan gitu. Makanya manusia walaupun dari dosa, nggak bisa kita menjaga diri kita dari hal itu, nggak bisa. Melainkan hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikhtiar, akhirnya pasrah Allah tawakal. Ikhtiar dulu, tapi baru tawakal. Jangan langsung tawakal aja. Inilah yang penting nikmat Tuhan aja. Tuhan bukan saudara ente. Ya saudaranya Tuhan. Yang al-hasad yang hol hasanat kama qol sallallahu alaihi wasallam al-hasadu yaqul hasanat kama ta'kulun al-khatab. Kenapa hati kita dijaga jangan sampai terjerumus kadang-kadang dari omongan sedikit orang tersinggung, kadang-kadang ya Allah bisa nggak teguran 15 tahun itu gara-gara omongan sedikit nggak sengaja ngomong, bisa nggak teguran meninggal, bisa ada ya. Apa yang meninggal nggak teguran gara-gara omongan sedikit, salah nggak sengaja ngomong, nyesel ngomong itu, cuma dia ngomongin terus nyesel dia ngomongin terus, nah, gitu. Gara-gara omongan sedikit singgung orang, masya Allah, putus setelah Kama qol, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-hasadu yaqul hasanat. Orang yang punya sifat hasud, dengki ini percuma, dia mau amal apapun percuma, karena amalan dia dimakan sama sifat hasudnya dia, seperti kayu dibakar api. Percuma dia mau sedekah sehari 1 miliar, dia percuma, nggak ada nilainya, kemakan nama hasudnya dia. Alhamdulillah. Wa'lam anna hasad min amradil azimah. Penyakit yang paling besar, penyakit yang luar biasa, yang virusnya gampang menular, bukan corona. Bukan corona. Corona pilek biasa. Penyakit apa? Hasud. Hasud. Gampang. Di antara rombongan kita nongkrong ngopi 10 orang, satu dia yang hasud, ikut sebenarnya ikut terus ngempet, akhirnya semua yang suka hasud. Berhasillah dakwah si hasud ini, alhamdulillah, berhasillah dakwah ini. Gitu ya. Penyakit apa itu sakit? Fil qulub, dalam setiap hati manusia. Wala tudawi amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Dan penyakit ini nggak bakal sembuh penyakit hasud ini kecuali dengan apa? Dengan 2 hal, ilmu dan amal. Orang yang hasud nggak bakal baik kalau dia nggak mau beramal, atau dia nggak bakal bisa beramal kalau nggak tahu ilmu. 2 ini yang menyebabkan dia sembuh dari hasud. Ilmu, dia mengetahui hasud itu nggak boleh, dosa. Hasud dosa nggak boleh. Allah murka sama orang hasud, dan amal kita pun sia-sia. Tahu dia, baru dia beramal. Diganti yang tadi hasud, ganti sama amal baik. Cuma 2 yang menyebabkan dia menjadi baik daripada sifat hasudnya. Dia sembuh dari sifat kegilaannya dia hasud. 2, ilmu sama amal. Udah, nggak ada lagi. Nggak cek darah, nggak tes swab, nggak. Itu 2. Dari 2 ini kita nggak lulus, agak lulus dari 2 ini. Jauh kita dari kadang-kadang memang jauh. Ngomong masih kasar. Kadang-kadang kita ngomong nyakitin orang. Perasaan kita kayak enak aja ngomongnya. Katanya orang singgung, beda ngomongnya kita. Jauh.
Hati mah, apalagi hati ya Allah. Kalau hati kita benar, yang keluar dari lisan kita insya Allah benar. Tapi kalau hati kita rusak, yang keluar dari lisan kita pasti yang nggak benar keluar. Kenapa? Karena al-zahir, zahir itu gambaran batin. Zahir itu gambaran batin. Yang nampak dari zahir, batinnya pun begitu. Kalau zahirnya buruk, apalagi batinnya. Kadang-kadang dibalik-balik, setan mau pintar, setan mau jago. Yang penting hati enggak, bagaimana enggak, orang pelajaran begitu kan begitu. Yang penting hati enggak, bagaimana enggak, hati ente. Yang keluar jelek, ya pasti hati jelek. Setan dibalik-balik sama setan, dibalik-balik. Yang namanya setan tugasnya menghancurkan manusia. Setan nggak terima kalau manusia berpahala, nggak rela dia, dibolak-balik sama dia. Bagaimana caranya? Percuma lagi dia buat kalau masih begini-begini, padahal dia buat wajib. Begitu kan? Begitulah setan. Penyakitnya hasut. Apa yang keluar dari lisan kalau bagus, insya Allah mencerminkan hatinya bagus. Itu dua ini aja kita nggak lulus kita dua ini dah. Belum lagi wasalis yang ketiga nazarah, pandangan. Nah, ini pandangan ini kita sudah lengah, sering lengah pandangan. Kadang-kadang kita udah hati-hati dipancing-pancing memang. Itu. Dipancing-pancing kadang-kadang kita udah hati-hati, jangan sampai nengok juga ya. Alhamdulillah rezeki jangan deh lama tuh sengaja begini. Allah yang ketiga pandangan. Para yang guru ilal haram. Jangan kalian memandang kepada hal-hal yang haram, minal akli wasyurb. Wasyarabi wal kiswah, baik itu dalam makanan atau dalam pakaian atau dalam minuman, bahwa ini ada lain-lainnya. Sekarang kita untuk mau menggunakan hal yang haram-haram, menggunakan nikmat mata kita yang Allah kasih kita, digunakan dengan hal-hal yang haram-haram yang tidak terjadi. Wala ila dunya birrahbah, termasuk jangan terlalu condong kepada dunia. Memang dia nggak suka ngeliat perempuan, memang dia nggak suka melihat hal-hal yang rusak, tapi dia kalau ngeliat mobil orang pengen mulu, ngelihat banda orang pengen, temennya punya handphone bagus pengen, ujung-ujungnya maling. Jadinya maling gara-gara pandangan. Dia nggak mampu, jadinya maling. Gara-gara ngeliat pandangan. Itu yang bukan hal yang haram, ngeliat barang orang, artinya banda orang nggak haram, banda orang. Rumah orang nggak haram. Sayang rumah nggak bisa paling. Kalau bisa paling banyak orang rumah, benar kan? Iya. Tuh ya. Padahal bukan haram. Ngeliat punya orang punya apa? Nggak haram lalunya. Pengen nggak mampu, setelah dimana pulang mulai setan memperperan setan. Dan ini jadi makanya timbul tuh di musola kafir. Kemarin tuh musola coret. Lantar imannya kosong. Disuruh nyoret musola mau. Begitu kan? Panjang itu kalau buang itu panjang 13 hari ya cukup. Condong ke dunia biar apa, biar kita selamat. Bal yakun nazrah ala wajhil itibar, tapi seringlah melihat pandanglah pandangan yang membawa kita, yang membuat kita mendapat iktibar, pelajaran dari apa yang kita pandang, hal-hal yang baik-baik. Pandang orang jangan ke atas terus, lihat yang di bawah kita bagaimana. Kalau kita lihat yang di bawah kita, insya Allah kita tahu cara bersyukur.
kalau kita pandang ke atas, lupa kita cara bersyukur. Yang ada kita ke bawah dunia, yang ada kita ke bawah hasud dan setan. Pengen lebih dan lebih, akhirnya dia mati, amal tak ada. Alhamdulillah kita. Wala yanzur ila ma la yahillulah, dan janganlah kamu memandang atas apa yang tidak dihalalkan untuk kamu. Apapun itu yang tidak dihalalkan tidak boleh. Ramadan, man mala'ainahu min al-haram, Allah Ta'ala yaumul qiyamah ainahu minan nar. Orang yang selalu memandang kepada hal-hal yang haram, maka nanti di hari kiamat Allah penuhi matanya dia dari api neraka. Allah penuhin mata dia, Allah isi matanya dia dari api neraka. Alhamdulillah minta. Lempengan ini lah kita kagak ada yang lulus ini, nggak ada nih. Lisan, hati, mata baru 3, kagak ada yang lulus. Ini kagak ada yang lulus dan 3. Yang keempat, ini terus ini. Terus, gini, pegang, tarik, ya, udah, udah. Ente terus main. Warabit, makmuhu, perut. Yang keempat, perut. Fala yadkhulu batnuhu haram. Jangan sampai kemasukan di dalam perut kita haraman, barang-barang yang haram atau makanan-makanan yang haram jangan sampai masuk perut kita. Fa innahu ithmun kabirun. Karena semuanya itu makanan haram masuk ke perut kita itu dosa besar. Dosa besar. Kama qala Nabi sinyal kali ya. Sinyal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatun min al-haram fi batni ibni Adam la'anahu kullu malakin fil ardi was sama. Apabila terjadi masuk hal-hal yang haram ke dalam perutnya, sesuap banyak. Sesuap. Halo. Ini kayaknya pakai ngomong ikhlas ya. Kayaknya. Iya. Ikhlas ya, biar dulu nih. Ya. Sesuap aja hal yang haram dalam perutnya masuk, la'anahu kullu malakin, semua malaikat melaknat. Fil ardi, yang ada di bumi, wasanah, dan ada yang makhluk yang ada di bumi dan makhluk yang ada di langit, semua melaknat. Madamat tilkal luqmah fi batni, selama suapan itu masih ada, selama makanan itu masih ada dalam perutnya dia. Halo. Ini enak ini. Kalau tahu begini mau suruh itu ya. Yang nggak ada itu tuh rumah. Numpang api ya. Selama suapan itu masih ada, selama barang haram itu masih ada dalam perut, dapat laknat kita dari semua makhluk, termasuk malaikat. Nauzubillah. Wa in mata ala tilkal haram, maka wahu yanan. Kalau seandainya dia mati dalam keadaan begitu, maka tempatnya di neraka jahanam. Nauzubillah. Meninggal kita masih ada tersisa hal yang haram dalam tubuh kita, masuklah. Tenang, ada sapaan Nabi dan ini setan lagi aja nih, setan. Tenang, ada sapaan Nabi dan ya Pak. Jadi kita masa terus nggak coba. Setannya pintar bisikin, tenang aja itu yang Nabi, ini yang Nabi. Rasulullah mikirin kita nggak tahu dia mikirin ya. Kita yang kurang ajar Nabi mikirin kita.
Sampai beliau meninggal aja disebut umati, kita mau selawat kagak. Kita mau sehari selawat kagak mana lagi. Al-khamis yang kelima, yadahu, tangannya, fala yamudda yadahu ilal haram, jangan gampang tangannya menjulur ke hal-hal yang haram. Bal yamudduha ila ma fi ta'atillah ta'ala. Tapi panjangkanlah tangan kalian untuk hal-hal yang taat, yang mengarahkan ke taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau kalian menanggutan susah lah dia bukan main. Banyak. Tapi kalau buat kamu masjid dikit 2.000. Kalau buat hal-hal yang model-model kemungkaran bukan main. Anak pernah kejadian, pernah ngalamin. Waktu ngobrol-ngobrol masalah mau bikin acara Agustusan, di sebelah kita bilang, gimana kalau kita adain selamatan? Kita adain selamatan baca maulid. Bagus kan? Bagus. Ini yang sebelahnya dia yang ngomong. Pas depan kita ngomong, udah gini aja, kita bikin aja panggung hiburan. Dangdutan, langsung ngomong 1 juta katanya, bukan 1 juta ya dah. Allah Akbar, langsung 1 juta. Walaupun hal-hal yang hiburan, wow, semangat. Panjangkan tangan kita, ulurkan tangan kita untuk Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin sama anak yatim. Berarti panjangkan tangan kita untuk 2 hal tersebut. Bantu orang miskin, santun anak yatim, diberi Quran. Nah, ini tangan kita tercepat nih. Kadang-kadang tangan kita ngumpet kalau ada 2 hal ini. Ada 2 hal ini ngumpet tangan kita nih kadang-kadang. Kalau orang dulu mah sedekahnya tangan kanan sedekah, tangan kiri yang lihat. Ya. Kalau zaman sekarang tangan dua-dua diumpetin semua. Jadi nggak saling lihat. Diumpetin semua tangannya. Coba. Set. Tangannya diumpetin semua. Jadi saling nggak kelihatan. Sama-sama buta. Panjangkan tangan-tangan kita untuk hal-hal yang baik, yang mengajak kita ke taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasadis, yang keenam kodamu kakinya, kepala yang siri maksudillah, jangan dilangkahkan kepada maksud kepada Allah. Jangan sampai kaki kita terlangkahkan ke maksiat kepada Allah, untuk maksiat sama Allah. Balian mesti bitaatihi, tapi jalanlah untuk menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Walillahi, gunakan langkahkan kaki kita untuk taat kepada Allah dan ridhahu, dan menggapai ridhonya. Wa ila suhbatil ulama wassulaha. Apa caranya? Berteman sama orang-orang baik. Kita berteman sama ulama mungkin jauh ya. Kita mah nggak usah berteman sama ulama, ngeliat dia udah malu kita ya. Udah ngopi bareng sama ulama itu bukan level kita, bukan level kita. Kita dari jauh kan, udah dipandang balik itu alhamdulillah kan ya. Udah alhamdulillah berteman sama ulama, nggak ketemu ulama ya, orang-orang baik, orang-orang yang nggak demen asuh, temenin orang-orang yang demen baik, pengen berubah menjadi baik, temen-temennya itu aja yang nggak bakal jadi baik-baik. Hijrah dari pertemanan pun hijrah. Kita mau hijrah menjadi terbaik, hijrah dari semuanya temannya, jadi yang baik-baik. Washab tawil ma'ruf wal ilmi wal huda, dikatakan di dalam syair Al-Imam Al-Haddad, beliau mengatakan washab tawil ma'ruf wal ilmi wal huda, temenin orang-orang yang baik, yang bisa menambah ilmu untuk kita, menjadikan kita dan bisa menjadikan contoh untuk kita berbuat hal-hal yang baik. Berjanib pada kesehatan, jauhi, jangan ditemenin siapa? Udita menitatan, tukang hasut,
ujung-ujungnya jadi fitnah nanti dekat sama dia. Jangan kenal dia. Kalau kita mau kembali teman sama yang baik itu teman, sama yang baik susah. Nah ini berarti penyakit siapa yang bikin? Yang kita sendiri. Wasabi yang ketujuh arasikan langsung ya. Soalnya dari mata-matanya begitu ya. Kalau udah dibawa hal-hal yang baik, kembali ke setan. Setan gak terima walaupun dia ngomong masalah ini. Ya. Walaupun dia ngomong masalah ini, balik ke setan lagi. Entah gerak duduknya gerak. Ada yang kayak kayaknya usul balik. Ada kayaknya usul benar-benar tidur. Masya Allah. Masya Allah. Dulu zaman kita di pondok dulu habis soleh haji. Soleh haji ini salah satu daripada 10 juangan Abu ya lagi. Coba di Syekh Muhammad Maliki beliau sama tarik satu guru bahasanya. Beliau ini kalau ngajar, kalau kita alim, yang ada di depan dia maupun yang di mana-mana nggak walaupun pagi lama Allah cinta sama ente tonjok itu asli zaman kita tuh malah apa karena kanan kiri injak sama dia tapi enak kalau saya enak pada kayak begitu. Habis kemudian kan lawan guru. Ibu kalau mau tanya kayak guru, mau nggak mau terima ada Zaman-zaman dulu masih mau tarik. Pondok, kalau sini mami diusir orang. Diusir orang kalau ini. Banyak wasabi ta'atuhu, gunakan ketaatan kita. Banyak ta'atuhu khalisatan liwajhillah. Kita sudah mampu untuk taat sama Allah. Gunakan ketaatan kita khalisah, ikhlas liwajhillah, untuk mengharapkan keridhaan Allah. Wa yakhafu min ar-riya, takut jauhin. Apa yang jauhin? Riya. Riya yang dijauhin, wan nifaq dan munafik. Riya sama munafik berarti riya tarkul amal li ajlil khalq, li ajlil makhluk, meninggalkan amal karena makhluk, itu riya namanya. Dan kebalikannya, beramal karena makhluk, syirik. Munafik beda tipis. Iya. Begitu kan? Ini di kita ada semua nih, riyanya ada, munafiknya ada, udah kita udah. Ini mah kita lagi ngomongin diri kita masing-masing udah, jangan ngomongin orang. Ya, jangan ngomongin orang. Mau ngomongin siapa? Orang nggak ada semua sih. Mau ngomongin siapa? Faidah fa'ala dzalika fa hum alladziina qala Allah Ta'ala fi haqqihim. Kalau sudah mampu menjaga 7 anggota tadi, maka dia terkategori dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Masuk kita golong orang-orang yang muttaqin. Qala fi ayat ukhra innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang-orang muttaqin itu tempatnya di mana? Di surga yang penuh dengan mata air, yang indah dengan mata air. Di surga tempatnya orang muttaqin. Kalau kita surga seperti keset-keset, jatuh lagi. Qala ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Orang-orang muttaqin itu tempatnya di surga dan tempat-tempat nikmat orang-orang muttaqin. Banyak firman Allah yang menjelaskan tentang orang-orang bertakwa. Kalau kita mampu menjaga 7 tadi, nggak usah full, kita nggak bakal bisa full, minimal mengurangi. Yang tadinya doyan kopi, sekarang kopinya sehari setelah jam. Kenapa kok segelasnya sehari? Karena kalau nambah terus, rumpinya terus. Kopi nambah terus, udah betah setan. Ngomongin orangnya terus, nambah terus, gak usah lagi aja. Makanya dikurangin ngopinya dikit aja, jangan banyak.
Kalau zaman dulu kan ada ngopi kan cuma aki-aki aja, ya Kong ya. Zaman dulu mah karena mau bocah di ngopi kan. Bocah ngopi bocah. Akhirnya dulu aneh nggak ada yang ngopi, nggak ada yang ngopi. Pindah-pindah ke alamat dari di kota. Pokoknya innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang muttaqin itu ditempatkan di maqam yang amin. Amin bagus. Karena ta'ala yaqul innahum yanjuna yaumal qiyamati minan nar. Selamat dari api neraka. Seakan-akan Allah itu berfirman bagi orang-orang muttaqin aman udah. Orang muttaqin udah nggak bakal tersentuh api neraka. Bembaril mu'min ayyakuna bainal khawf wal raja'. Yarju rahmatullahi wala ya'as minha. Karena Allah Ta'ala la taqnatu min rahmatillah wa ya'budullaha wa yarji'u an af'alil ghabihah wa yatubu ilallahi ta'ala. Dan orang-orang yang mukmin itu apa? Sekiranya dia dianjurkan dan dia harusnya dia punya sifat apa? Khauf, takut, warroja, dan berharap sama Allah. Yarju, dan mereka selalu mengharapkan apa? Rahmat Allah, rahmat Allah. Wala ya'as minha, dan mereka tidak pernah berputus asa daripada Allah. Kalau kita alhamdulillah nggak pernah kita putus asa dari Allah. Cuman taat kalau mau. Taat kagak, takut lagi. Atau takut ya, taat kagak. Takut kagak, takut semua. Takut Allah kirim bala, takut. Taat kagak. Sepakat. Walaupun nggak terucap sepakat. Iya. Mereka nggak ngomong, taat nggak ngomong. Cuma dari bahasa tubuh mereka yang ngomong. Makanya kalau hati rusak, semua amal rusak. Semua amal rusak. Kama qala Allah Ta'ala la taqnatu min rahmatillah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala la taqnatu, janganlah kamu putus asa min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Wa ya'budullaha wa yarji' an af'alihi ghabihah. Beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah SWT, dan meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa yatubu ilallahi ta'ala, dan senantiasa bertobat. Inilah orang-orang yang bertakwa. Selalu beribadah kepada Allah, selalu mengajak dirinya taat kepada Allah, dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Ya, wa yatubu ilallah, dan senantiasa bertobat dari apa? Dari ketidaksengajaan, santainya dia melakukan hal-hal yang buruk. Sadar dia langsung istighfar, ampun sama Allah. Enggak sengaja-ngaja. Kalau kita kan sengaja-ngaja, Allah ampun. Allah ampun. Cuma sengaja-ngaja, meledek namanya itu. Enggak usah Allah, kita aja meledek marah. Kita aja meledek marah. Apalagi Allah yang punya dunia. Innallaha la yuhibbul mustahzi'in. Allah enggak senang sama orang yang ngolok-ngolok. Ya begitu ngolok-ngolok. Tahu rahmat Allah besar, tahu ampun Allah besar, tapi berdosa terus dan taat. Alhamdulillah min dzalik. Hikayat bainama Daud alaihissalam. Ini terusnya nih. Perang lamun dulu. Lamun dulu. Yang seger entong dulu. Yang seger entong dulu, lamun dulu. Dok. Iya ya, udah enggak ya. Bainama Daud alaihissalam jalisun fi sum'atihi yatlu zabur. Dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Allah Daud alaihissalam duduk di satu khalwatnya beliau, ya. Apa yang beliau lakukan? Yatlu zabur, beliau membaca kitab Zabur. Saking indah dan makbulnya kitab Zabur, ketika Nabi Allah Daud alaihissalam membacakan kitab Zabur, sampai daun itu mau jatuh itu berhenti. Suaranya enak. Suaranya enak. Kalau kita begitu dah.
Masa disebut lebih enak maksudnya. Dalam hatinya enak. Baca dalam hatinya enak. Apa ini? Bukan. Nampuk bila-bila lagi. Kepala. Idza ra'a duda hamra fit turab. Ketika itu Nabi Allah Daud alaihissalam melihat ulet warna merah di turab di tanah. Faqala fi nafsi, ngomong dalam hati, Nabi Daud ngomong dalam hati. Ma'adallah fi hadal duda. Apa yang Allah hendaki menciptakan ulet ini manfaatnya apa? Dalam hati ngomong, nggak jawabnya dalam hati ngomong. Fa'adzanallahu duda katakanlah faqala, maka Allah izinkan ulat ini ngomong. Ini ulat Allah izinkan ngomong. Cuma Nabi Daud dan benar. Kalau seandainya ada sebelahnya lagi dengar, waduh bahaya. Fa'adzanallahu duda, maka Allah izinkan ulat ini berbicara. Katakanlah maka ulat ini ngomong. Faqala, maka dia berkata apa? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Amma nahari fa'alhamani rabbi an aqula fi kulli yawmin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-marrah. Wahai Nabi Allah, kalau siang Allah ilhamkan lisanku untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Tugas siangku Allah ilhamkan lisanku untuk mengucapkan kalimat tersebut. Kata ulet ngomong ini. Wa amma laili fa'alhamani, dari ketika malam Allah ilhamkan kepadaku anakula untuk aku ucapkan apa? Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walawan kalah kita mulut. Al-Tamarrah 1000 kali. Ulet sholawat. Ketika dengar itu apa jawaban Nabi Allah Daud alaihissalam? Alhamdulillah. Pada puluh atas tafiru kaminda. Lalu engkau, kata ulat tadi, apa yang bisa aku ambil faedah dari dirimu? Dibalikin sama ulat. Fanadama Daud alaihissalam alaihi tigarid duda. Akhafa min Allah Ta'ala wa taba ilaihi wa tawakkal alaihi. Nabi Daud alaihissalam ketika Islam menyesal dari Allah Subhanahu. Beliau menyesal atas apa? Atas merendahkan ulat tadi. Gara-gara anak kecil ulat di tanah yang pada ini mati kecil, manfaatnya apa? Merasa nggak ada manfaat. Ini urusan Allah. Secara langsung Allah tegur lah ulat. Langsung disebut dalam tahun Aisyah. Sekecil apapun makhluk Allah pasti ada manfaatnya. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa merasakan manfaatnya, karena kita nggak tahu. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu kopi itu nikmat, kita nggak bakal ngopi. Karena kita tahu kopi itu enak, ngopi, makanya habis kota jangan lupa. Apa matahari? Kalau lupa ada. Mau kemarin kopi wudhu agak-agak kurang ini berasa itu. Emang sih baunya emang enak, baunya bukan rempah. Baunya enak sih. Enak habis kota. Yang bikin dulu enggak kan ya? Ya biar hangat kan. Saya langsung ada kopi. Kalau tahu nikmat kopi pasti ngopi. Kadang ada yang tahu, cuman karena perutnya nggak enak nggak ngopi. Gitu kan. Begitulah kira-kira. Jadi jangan kita menganggap merendahkan yang lain. Nggak boleh, kita nggak boleh saling merendahkan. Derajat umat Nabi mulia. Untuk khair ummatin, jelaskan Quran, kalian sebaik-baik umat. Yang mana yang milih yang terbaik umat nih? Kan dilihat, kan diseleksi. Tak murna bil ma'ruf. Kalau kalian mau ngambil kesempatan, kita distempel, kita bisa mendapat stempel sebaik-baik umat kalau kita apa? Kalau kita tak murna bil ma'ruf, mengajak orang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita bisa mencegah kemungkaran. Dua ini doang nih.
baru kita tergolong menjadi umat yang terbaik. Kalau kita nggak ada upaya untuk dua ini, ya kita nggak termasuk yang terbaik. Ya. Ini usaha kita untuk mendapatkan gelar menjadi umat yang terbaik. Ah, tapi jadi baik. Setan lagi aja, setan. Setan mah kadang udah setan. Nggak boleh tinggi bahasa setan. Boleh tinggi bahasa setan. Alhamdulillah, begitulah ceritanya daripada ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, orang-orang yang takut, yang di hatinya ada ketakutan, dia takut dengan Allah SWT dan taat sama Allah. Jadi disatukan antara takut sama taat ini harus satu. Takut akan azab Allah, taat akan perintah Allah, baru nyambung. Jangan kayak orang-orang sebelah sono, takut belum diazab, taat kagak mau. Alhamdulillah. Kan nggak adil begitu Pak, nggak adil ya. Di mana keadilannya? Kayak Indonesia aja gitu. Harus adil. Takut dan taat. 2D, takut sama taat. Harus imbang. Ini yang harus sama. Sama takut sama azab Allah. Saking takutnya dia pengen taat. Taat perintah Allah, saking taatnya apa yang Allah larang dia kerjain. Kan gitu kan? Nyambung. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti minggu depannya lagi, 2 minggu lagi maksudnya kita ketemu lanjut ke babul khauf. Masih sekitar takut. Ya. Belum nyerang belum. Takutnya. Dan nyerang belakangan kan. Biasa baca agama kalah dulu. Agama kalah dulu. Takut dan takut. Senantiasa kita minta sama Allah agar ditanamkan sifat takut kita kepada Allah Subhanahu, agar Allah berikan taufik hidayahnya sehingga kita mampu melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu. Dan kita minta kepada Allah SWT dan kebarokan pada majlis ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita semua, Allah lancarkan umur-umur kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita semua, dan Allah ijabah apa yang menjadi hajat kita semua. Khusus anak minta doakan dari antum sekalian untuk anak pribadi, doakan anak biar bisa menjadi orang yang baik. Kalau kita melihat anak lagi salah, tolong ditegur. Karena kita manusia terwujud dari salah sama dosa. Kalau ketika mendapatkan anak lagi berbuat yang nggak bagus, tolong diingetin. Yang anak pesan kalau antum sekalian, tolong diingetin. Kalau melihat anak lagi berbuat apa yang nggak bagus, nanti kalau seandainya ada sesuatu yang mesti tolong sampaikan. Jangan kita jangan kita cuek, karena nggak boleh cuek kan nggak boleh. Dinyatakan sama Rasulullah mulai min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kita kalau kita belum perhatian sama lain. Belum sempurna iman kita kalau kita nggak ada perhatian sama kita. Harus perhatian. Surga kita masing-masing. Jangan ngomongin surga. Belum tentu kita mau surga neraka masing-masing. Cuma bentuk kepedulian kita ngajak baik dan negur kalau kurang apa diingetin. Manusia itu berusaha sama Allah. Kita minta sama Allah jauhkan dari segala kekurangan, dan kita minta agar dimantapkan hati kita semua, yang berdosa-dosa kita diberkahkan rezeki kita, diberikan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, wasi'an min ghairi ta'ab. Tanpa susah payah kita mendapatkan rezeki yang halal. Panjangkan umur kita manfaat, ampunkan segala dosa, dibebaskan dari segala mara bahaya. Jangan sampai terjadi ada balak bencana yang masuk ke tempat kita ya Allah. Lindungilah kita semua di sini ya Allah. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين